Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu nakussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, ada seorang YouTuber berfaham Wahabi yang saya yakin sudah banyak yang mengenalnya, yaitu Harry Pras. Dia ini sangat berbahaya karena semua video yang dia buat bernada provokatif dan tentunya sangat menyakiti hati banyak umat Islam. Bukan tidak mungkin dengan hadirnya Harry Pras ini, perpecahan umat Islam akan terjadi. Na'udzubillah min dzalik. Makanya orang seperti ini harus dihentikan. Perlu diketahui, Harry Pras ini adalah manusia biasa yang sebenarnya cukup ganteng. Tapi sayang, dia tidak memiliki dua hal. Dan ketiadaan dua hal ini sangat menonjol pada dirinya. Apa itu? 1. Tidak punya ilmu. 2. Tidak punya akhlak. Ya. Tapi dengan ketiadaan dua hal ini, dia sangat fasih mengomentari dan merendahkan para ulama. Na'udzubillah min dzalik. Lalu, apa yang mau dibanggakan dari orang seperti ini? Ya Allah, ya Allah. Padahal dengan dua hal itulah manusia bisa selamat di dunia dan di akhirat. Sungguh dia akan rugi dunia dan akhirat. Semoga Allah berikan dia hidayah dan taufik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, baru saja kemarin Harry Pras mengunggah sebuah video yang berisi penghinaan kepada ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Al-Habib Umar bin Hafidh. Berikut videonya. Dia mengupload bacaan Al-Fatihah Habib Umar yang dibandingkan dengan Syekh Abdurrahman As-Sudais. Lalu dia mengolok-olok bacaan Fatihah beliau. Kalian bisa tonton sendiri videonya. Betapa jeleknya dia dengan semua penghinaan itu. Wal'iyadzu billah. Saya kira Harry Pras akan menilai bacaan Habib Umar dengan menggunakan ilmu tajwid. Ternyata sepanjang video tersebut tidak ada ilmu sama sekali. Hehehe, saya lupa. Kan kata Ustaz Dr. Ulin Nuha, dia itu kan orang dungu. Ya, tentunya nggak mungkin dia menyuguhkan ilmu. Ya kan? Teman-teman sekalian, ada hal yang lucu dan memalukan, yaitu dia dengan PD-nya menyematkan video bacaan Quran dia sendiri di awal video tersebut, yaitu surah Yusuf ayat 1-4. Dan ternyata apa teman-teman? Bacaannya hancur, amburadul. Malu malu. Bacaan Quran masih amburadul, tapi sok-sokan mengkritik bacaan orang lain. Alih-alih berhasil mengkritik, tapi justru dia sendiri yang seharusnya dikritik. Blunder dia. Ya. Lucunya teman-teman, dia berniat mengkritik bacaan Quran orang lain dengan cara menyematkan terlebih dahulu bacaan Quran dia sendiri di awal video, yang ternyata sangat amburadul, sangat kacau.
Ini sangat memalukan. Lawak. Baik, langsung saja kita bongkar bacaan Quran Harry Pras yang amburadul itu dengan menggunakan ilmu tajwid yang saya telah lulus talaqi kepada guru Quran yang bersanad. Ketika dia sangat fasih mengomentari, mengkritik, merendahkan para ulama, tapi ketika bacaan Al-Quran dia kebalikannya, amat sangat tidak fasih, jauh dari kata fasih. Na'udzubillah min dzalik. Fasih dalam merendahkan, tidak fasih dalam bacaan Quran. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah jauhkan kita dari orang-orang semacam ini. Tahukah Anda bahwa terdapat 23 kesalahan yang dilakukan Harry Pras pada bacaan surah Yusuf ayat 1-4? Bayangkan, baru 4 ayat saja sudah ada 23 kesalahan. Gimana kalau baca satu huruf Yusuf, satu surat Yusuf penuh? Bagaimana kalau dia baca satu surat Yusuf penuh? Nggak kebayang deh. Baik, kesalahan yang pertama sampai 23 akan saya uraikan satu persatu. Kita bongkar kedunguan dia dalam hal baca Al-Quran yang katanya ingin mengkritik bacaan ulama, tapi ternyata dia sendiri yang amburadul, malu, sangat memalukan. Baik, kesalahan yang pertama dan kedua adalah pada kata basmalah. Perhatikan suara dia. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf ro di situ seharusnya tebal atau tafkhim. Mengapa? Karena ro di situ meskipun diawali oleh kasroh, tetapi dia ro-nya ro yang tasydid. Yang kalau ro itu tasydid berarti dia memiliki 2 huruf ro. Ro yang pertama sukun, ro yang pertama hidup. Dan ro yang kedua ini berharokat fathah. Nah, dia tasydid. Tasydidnya tasydid fathah. Maka yang lebih kuat bukan kasroh yang sebelum ro-nya, tapi fathah yang di huruf ro-nya itu sendiri. Sehingga ro yang ada di basmalah ini bersifat tebal atau tafkhim. Jadi membacanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan sekali lagi. Hi di sini adalah tipis. Tapi bertemu dengan yang tebal, maka hati-hati. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Udah keburu tebal. Harusnya tipis dulu, kemudian tebal. Rahmanirrahim. Ro di sini tebal. Ro dibacanya tidak masuk ke hidung juga. Bukan ra, tapi ro. Keluar dari rongga mulut. Ro. Bismillahirrahmanirrahim. Hirrahmanirrahim. Ro. Sedangkan Harry Pras tidak membaca seperti itu. Ini kesalahan yang pertama dan kedua karena ada 2 huruf ro di kata basmalah ini. Kesalahan yang ketiga, ketika dia membaca Fawatihus Suwar. Perhatikan video berikut. Alif Lam Ra. Dia membaca mad ini salah. Mad ini namanya mad lazim harfi mukhaffaf. Apa itu? Harry Pras nggak akan ngerti. Ya, karena dia kan nggak punya ilmu ya. Nggak mungkin ngerti dia. Ini namanya mad lazim harfi mukhaffaf. Mad panjang, lazim maksudnya adalah wajib, pasti. Harfi maksudnya dalam huruf. Kemudian mukhaffaf, ringan. Apa yang maksudnya ringan itu? Ringan dalam artian tidak ada idgham di situ. Tidak perlu ditekankan. Sehingga membacanya ringan. Berbeda lagi dengan yang satunya, itu mad lazim harfi mutsaqqal. Maka itu dibaca berat, mutsaqqal artinya berat. Nanti akan saya terangkan.
Kalau mukhaffaf itu ringan. Tidak perlu ada penekanan karena di situ tidak ada idgham, tidak ada tasydid setelahnya. Tidak ada huruf yang bertasydid setelahnya. Maka cara membacanya bukan seperti ripras tadi yang ditekan, tapi tidak usah ditekan. Seperti berikut ini. Alif lam ra. Alif lam ra. Tidak perlu alif lam ra. Tidak perlu seperti itu. Dan panjangnya adalah 6 harokat. Alif lam ra. Begitu Harry Pras. Faham? Ya, sekali lagi saya contohkan. Alif lam ra. Kemudian kesalahan keempat. Dikata tilka. Perhatikan berikut ini. Tilka Dia membaca dengan ada qalqalah di huruf lam yang sukun. Tilka, tilka. Sejak kapan huruf lam masuk huruf qalqalah, Mas Heri? Sejak kapan? Lam itu bukan huruf qalqalah. Huruf qalqalah itu cuma ada 5. Baju di toko atau qotobu jadin. Qaf, to, ba, jim, dal. Atau baju di toko. Ba, jim, dal, to, qaf. Tidak ada huruf lam. Jadi tidak perlu ketika lam itu sukun lalu membalkan tilka. Hati-hati, bisa ditertawakan Anda oleh murid-murid saya. Bahkan oleh anak TK. Kesalahan kelima. Tul kitab, tul. Sama, ya. Ini juga ada qalqalahnya, jelas sekali. Dari mana Harry Pras dapat ilmunya? Lam kok dimasukkan ke dalam qalqalah? Kenapa memantul? Tidak perlu. Anda bisa ditertawakan oleh murid-murid saya, bahkan yang TK-TK itu tahu qalqalah itu hanya cuma ada 5. Tidak ada huruf lam itu. Baik, kesalahan berikutnya, kesalahan ke-6. Inna anzalna. Di situ, Mas Heri, di situ ya, huruf nun yang ada alifnya, kemudian di depannya ada hamzah anzalna. Di situ namanya mad jaiz munfasil. Ya, mad jaiz munfasil. Yang mana membacanya 4 sampai 5 harokat. Kalau kata guru saya dibacanya 4 harokat. Jadi tidak pendek seperti yang Anda baca itu. Tapi dibacanya adalah inna anzalna. Inna anzalna. Baik. Kesalahan berikutnya, kesalahan ke-7. Membaca ikhfa pada kata anzalna. Perhatikan Mas Heri, ikhfa itu artinya samar. Yaitu ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa. Yang jumlahnya ada 15. Cara membaca ikhfa itu tidak sama. Berbeda-beda antara satu huruf ikhfa dengan huruf ikhfa yang lain. Yang pertama saya terangkan. Ada ikhfa dalam kategori jauh atau tidaknya dia dari huruf nunnya. Yaitu terbagi menjadi 3. Yaitu ikhfa ab'ad, ikhfa awsat, sama ikhfa aqrab. Ikhfa ab'ad adalah ikhfa yang samarnya itu jauh dari huruf nun. Hurufnya ada 2. Yaitu qaf dan kaf. Kemudian ada lagi yang kedua ikhfa aqrab. Ikhfa aqrab itu adalah ikhfa yang dekat. Maksudnya apa? Si makhraj huruf yang di depannya itu dekat dengan huruf nunnya. Yaitu ada 3. Ta, da, dan po. Ketiga huruf ini dekat dengan huruf nun. Dekat dengan makhraj huruf nun. Sisanya selain ikhfa ab'ad dan ikhfa aqrab tadi adalah huruf-huruf ikhfa awsat.
zai di sini adalah termasuk ikhfa awsat, sehingga membacanya tidak perlu terlalu jauh dan tidak perlu terlalu dekat si samarnya itu. Faham ya, Heri? Nah, yang kedua, cara membaca ikhfa itu adalah ketika kita sedang mendengungkan dan menyamarkan huruf, menyamarkan nunnya, maka kita sudah siap-siap ingin mengucapkan makhraj huruf yang selanjutnya. Sekalian, segitu dulu dalam hal ini huruf zai yang saya buat, Jadi karena ketika durasi kita sudah ingin cukup membaca panjang, ikhfa yang ada di sini, khawatirnya itu kita kalau sudah makin saya siap-siap bongkar, mengucapkan Heri huruf Pras zai. akan makin puyeng Jadi dan makin stres dia. Anzalna sudah siap-siap mau huruf zai. Dan yang ketiga, ikhfanya ini kalau singkatnya mudahnya ya, ikhfa yang tipis. Kenapa? Karena zai adalah huruf yang tipis atau istilah huruf istifal. Ya. Tahu Heri istifal? Ya nggak tahu ya. Anzalna, zai ini istifal, bukan isti'la. Sehingga ketika huruf zai ini merupakan huruf yang tipis, maka ikhfanya pun tipis. Tidak perlu dinaikkan atau diangkat lidahnya, tidak perlu anzalna salah, tapi anzalna. Sudah siap-siap ingin mengucap huruf zai, didengungkan, disamarkan, kemudian tipis. Anzalna. Baik teman-teman sekalian, segitu dulu video saya. InsyaAllah kita lanjut pada part 2, membahas kembali kesalahan-kesalahan dia. Baru 7 kesalahan saja, dia pasti sudah stres, puyeng, dan mungkin dia nangis di pojokan sekarang. Ya. Ya Allah, ya Allah.